Selamat sore pemirsa, saya Mutiara Hayati akan menyampaikan berita mengenai tingginya persentase mahasiswa yang merasa salah pilih jurusan di perguruan tinggi. Bersama saya sudah hadir narasumber Ibu Mutia Harifa SPD, seorang guru sejarah di Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Padang. Baik Ibu, menurut Ibu, apa penyebab mahasiswa merasa salah dalam memilih jurusan? Mahasiswa itu merasa salah memilih jurusan ketika sudah duduk di perguruan tinggi, kemudian kuliah di jurusan tersebut. Mereka merasa kemudian jurusan tersebut tidak cocok. Mungkin dilihat dari nilai yang mereka dapatkan, barangkali kemudian merasa tidak pas dengan jurusan tersebut. Jadi sehingga mereka merasa kemudian ternyata mereka memilih jurusan yang salah ketika memilih jurusan untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi setelah memulai perkuliahan ternyata tidak seperti yang dibayangkan jurusan tersebut. Nah, sehingga akhirnya mereka merasa bahwa mereka sudah salah pilih jurusan. Oke, ya. Selanjutnya, menurut Ibu, apa solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah ini? Solusinya sebelum terlanjur menurut Ibu ya, sebaiknya dipelajari dulu, misalnya jurusan sejarah nih. Kalau pelajaran sejarah di SMA kan ya materinya udah yang seperti yang sudah dipelajari gitu kan. Nah, sejarah di perguruan tinggi itu tingkat kesulitannya lebih gitu. Jadi tidak seperti materi sejarah yang di SMA, lebih berkembang lagi dari itu, tingkat levelnya sampai filsafat sejarah gitu kan. Jadi ketika kemudian kita merasa berminat sejarah lalu memilih jurusan sejarah, ternyata ketika kuliah tidak seperti yang dibayangkan. Jadi sebaiknya sebelum memilih jurusan tersebut dipelajari dulu, dicari dulu apa sebenarnya kan banyak sekarang media sosial, bisa dilihat di Google. Kalau kuliah jurusan itu seperti apa sih gitu. Bisa juga dari testimoni yang sudah kuliah di situ seperti apa tingkat kesulitannya. Jadi bisa diminimalisir ketika merasa bahwa salah jurusan itu tidak terjadi lagi. Ya. Menurut Ibu, apakah kurikulum pendidikan saat ini dapat mengatasi masalah ini? Kurikulum sekarang kan siswa ditempatkan berdasarkan minat, bakat, dan kemampuannya. Kelas 10 mereka menurut Ibu sudah, walaupun belum 100%. Jadi kelas 10 mereka belajar semua, kemudian kelas 11 itu sudah ditempatkan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan pilihan. Nah, jadi artinya kelas 10 itu mereka sudah menentukan pilihan setelah belajar semua materi pelajaran. Jadi kira-kira bakat, minat, dan kemampuannya di mana? Sudah tahu. Dengan bantuan BK dan beberapa tes yang harus diikuti, maka mereka sudah harus tahu bahwa setelah di kelas 11 itu mereka sudah harus menentukan mereka mau kuliah di mana. Nah, jadi kan ada tuh kelas 11 sudah dikelompokkan berdasarkan minat, bakat, dan kemampuannya. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang tidak lagi mereka pelajari. Jadi sudah disiapkan bahwa mereka akan mengambil jurusan tertentu di perguruan tinggi gitu. Apa saran Ibu bagi siswa yang akan memilih jurusan agar tidak salah pilih? Ya sama kayak yang Ibu bilang tadi, dipelajari dulu, dicari dulu, dicari tahu dulu, bisa juga bertanya kepada kakak-kakaknya yang udah kuliah di jurusan tersebut, apakah sesuai dengan yang dibayangkan selama ini, yang menurut kita jurusan itu sangat bagus, tepat berada di situ dan memang berminat di situ. Nah, jadi dengan mencari tahu terlebih dahulu dan kemudian itu sudah jadi modal dasar supaya tidak salah pilih jurusan. Sehingga ketika kita masuk dan kuliah di jurusan tersebut, kita sudah benar-benar tahu bahwa kita akan seperti ini di perkuliahan gitu. Sehingga tidak merasa salah pilih jurusan lagi. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Baik pemirsa, sekian berita sore ini. Saya sebagai reporter pamit undur diri. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di berita selanjutnya.